Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas materi pembelajaran mengenai cerpen tentang 1. Pengertian cerpen, 2. Struktur cerpen, 3. Unsur-unsur cerpen, 4. Ciri-ciri cerpen, dan yang 5. Fungsi cerpen. Yang akan dibawakan oleh anggota kelompok kami, yaitu saya Novita Setiawati, 2. Reni Anggraini, 3. Lilis Dwi Ningtyas, 4. Kukut Ade Amara. Berikut penjelasannya untuk Anda. 1. Pengertian cerpen. Cerpen adalah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh. Secara ringkas, dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Berikut adalah struktur cerpen. 1. Abstrak. Sebuah pemaparan awal dari cerita yang akan disampaikan. Abstrak merupakan pelengkap dari sebuah cerpen. Oleh karena itu, abstrak bisa jadi tidak ada dalam suatu cerpen. 2. Orientasi. Menjelaskan tentang latar baik waktu, tempat, maupun suasana yang ada di dalam sebuah cerpen. 3. Komplikasi. Struktur di mana terdapat pemaparan awal sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh. Biasanya, watak dari tokoh yang diceritakan di cerpen akan dijelaskan pada bagian ini. 4. Evaluasi. Masalah yang dipaparkan akan semakin memuncak. Puncak dari masalah tersebut ditulis dalam bagian evaluasi. 5. Resolusi. Merupakan akhir dari permasalahan yang ada dalam cerpen. 6. Koda. Pesan moral yang ada dalam sebuah cerpen yang disampaikan penulis kepada pembaca. Unsur-unsur cerpen. Pada sebuah cerpen terdapat dua unsur, yaitu unsur ekstrinsik dan intrinsik. Unsur intrinsik meliputi 1. Tema. Tema merupakan pokok pikiran yang mendasari jalannya sebuah cerpen. Yang kedua yaitu alur atau plot, merupakan urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Yang ketiga yaitu setting. Setting merupakan latar atau tempat, waktu, atau suasana yang terdapat dalam cerpen. Yang keempat yaitu tokoh. Tokoh adalah pemeran yang menceritakan di dalam cerpen, baik itu pemeran utama maupun pendukung. Yang kelima yaitu watak. Watak adalah sifat dari pemeran yang ada dalam cerpen. Watak dibagi menjadi 3, yaitu antagonis, protagonis, dan tritagonis. Yang keenam yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama yaitu aku, dan sudut pandang orang ketiga yaitu dia. Yang ketujuh yaitu amanat. Amanat adalah pesan atau pelajaran yang terdapat di dalam cerpen, baik tersirat maupun tersurat. Yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Dalam cerpen dibagi menjadi 3, yaitu 1. Latar belakang masyarakat yang meliputi 1. Kondisi politik, 2. Kondisi sosial, 3. Kondisi ekonomi. Yang kedua yaitu latar belakang penulis, meliputi riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, aliran sastra penulis. Yang ketiga yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, meliputi nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Ciri-ciri cerpen. Sebuah cerpen memiliki ciri khas di antaranya. Yang pertama, bersifat fiktif atau karangan dari penulis. Yang kedua, tersusun tidak lebih dari 10 buku kata. Yang ketiga, dapat dibaca dengan sekali duduk. Yang keempat, diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah dipahami. Yang kelima, memiliki alur tunggal atau jalan dari sebuah cerita. Yang keenam, biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Dan yang terakhir, memiliki pesan moral yang terkandung. Fungsi. Meskipun cerita yang terkandung dalam cerpen tergolong singkat, cerpen juga memiliki fungsi sama halnya dengan karya sastra lainnya. Fungsi yang pertama adalah fungsi rekreatif, berfungsi untuk menghibur bagi para pembaca. Fungsi yang kedua adalah fungsi didaktif, memberi pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. 3. Fungsi estetis,
memiliki nilai estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam hal estetika bagi para pembaca. 4. Fungsi moralitas, memberi nilai moral sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan cerita yang terkandung. 5. Fungsi religiusitas, memberi pembelajaran religius kepada pembaca agar dijadikan contoh bagi para pembaca. Ini jadi penjelasan dari anggota kelompok kami. Semoga materi pengertian cerpen, struktur, ciri, unsur, dan fungsi dalam sebuah cerpen memberi manfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.